Salam sejahtera kepada dosen pembimbing dan juga teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang rancangan bangun sistem informasi pengelolaan laundry berbasis web. Kelompok kami ada saya sendiri, Michelle Angelia, ada Tasya, ada Herlan Adrianto, ada Dede Ripandi, dan juga Joshua Tambunan. Selanjutnya, presentasi akan dijelaskan oleh teman saya, Dede Ripandi. Saya akan mempresentasikan latar belakang kami. Laundry adalah suatu jasa yang bergerak di bidang pencucian pakaian. Jasa laundry sudah terbilang banyak dipergunakan oleh kalangan masyarakat. Sistem yang digunakan di Laundry X masih berupa sistem secara manual, di mana mereka masih membuat invoice secara manual dan harus menumpuk invoice yang masih berbentuk kertas, sehingga banyak data yang berserakan, bahkan bisa hilang. Staf juga masih mencatat pembukuan secara manual sehingga sering terjadi kesalahan dalam perhitungan. Tidak hanya itu, satu hal yang membuat sistem ini menjadi lebih tidak efisien adalah di mana staf tidak dapat memastikan kapan baju akan selesai di laundry dan sering terjadi keterlambatan penyelesaian laundry daripada waktu telah dijanjikan. Hal ini membuat customer sering bolak-balik, sering menelpon untuk menanyakan status laundry pakaian mereka. Maka dari sini saya akan membuat website sistem laundry. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang deskripsi sistem yang kami buat. Sistem yang kami buat ini adalah sistem informasi pengelolaan jasa laundry berbasis web, di mana sistem ini dapat membantu admin dan juga pelanggan untuk mempermudah mereka melakukan kegiatan pelaundryan. Sistem yang tersedia di web ini di antara lain contohnya adalah, pertama, pelanggan itu dapat melakukan pengecekan status laundry mereka. Yang kedua, dari sisi admin, admin ini dapat melakukan pembukuan dan juga pelaporan secara daring. Seperti itu. Di sini saya akan menjelaskan keuntungan yang diharapkan dari aplikasi yang kami buat, keuntungan dari admin, ataupun keuntungan dari pelanggan juga. Yang pertama, keuntungan dari admin. Lebih menghemat waktu dalam bekerja. Yang kedua, lebih mempermudah kerja admin dengan melakukan pencatatan dan pelaporan secara daring. Admin tidak perlu melakukan perhitungan secara manual. Penyimpanan data-data menjadi lebih terorganisir, sehingga meminimalisir terjadinya kehilangan data-data tertentu. Dan keuntungan pelanggan sebagai berikut. Yang pertama, pelanggan dapat dengan mudah memantau status laundry pakaian mereka. Dan yang kedua, pelanggan dapat mengetahui informasi-informasi tentang layanan laundry beserta harga laundry dengan mudah. Di sini juga ada proses yang berjalan ya. Yang pertama, staf melakukan penimbangan pakaian. Setelah melakukan penimbangan pakaian, staf akan meminta data-data pelanggan dan membuat invoice. Selanjutnya, staf melakukan proses pencucian. Setelah melakukan proses pencucian, laundry selesai dan pakaian siap diambil. Setelah semuanya selesai, atau pakaian semua sudah selesai, maka staf akan melakukan laporan. Di sini saya akan menjelaskan analisa kebutuhan sistem. Berdasarkan analisa kebutuhan dari rancangan sistem informasi jasa laundry ini, kami membuat sistem usulan sebagai berikut, yaitu 1. User dapat mengunjungi website tanpa melakukan login. 2. Admin dapat melakukan login. 3. Admin dapat mengupdate informasi dan harga laundry pakaian. 4. User dapat melihat informasi dan harga laundry pakaian. 5. Admin dapat menginput data pelanggan. 6. Admin dapat mengupdate status proses laundry. 7. User dapat melihat status proses laundry. 8. Admin dapat mengelola laporan harian. 9. Admin dapat melakukan pembukuan di akhir bulan. 10. Admin atau user dapat melakukan logout. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang proses sistem usulan dari sistem yang kami buat ini. Nah, setelah staf memberikan laundry mereka lalu ditimbang, di sini sebelum memasukkan data pelanggan, staf ini harus melakukan login terlebih dahulu di dalam sistem ini. Lalu kemudian setelah melakukan login, si stafnya ini bisa menginput data pelanggan, data-data yang pelanggan berikan seperti nama, juga volume atau berat pakaian laundry yang mereka laundry, lalu ada tanggal masuk pakaian, dan juga harga, dan lain-lain. Lalu kemudian di sini di dalam sistem ini juga staf dapat melakukan update status laundry yang nanti dapat dilihat oleh pelanggan dan juga mengupdate informasi laundry seperti harganya dan juga informasi lainnya juga. Lalu selanjutnya itu staf dapat mengupdate laporan harian. Jadi nanti sistem akan membantu staf untuk mengupdate laporan harian dan juga menyimpannya.
Lalu setelah itu di akhir bulan, staf juga dapat melakukan pembukuan di dalam sistem. Lalu pembukuan dapat dicetak keluar. Nah, untuk di bagian customer-nya sendiri atau pelanggan, ini pelanggannya itu dapat masuk ke dalam web tanpa melakukan login. Lalu mereka dapat mengecek harga-harga atau informasi dari website kami mengenai harga laundry dan juga yang lainnya. Lalu selanjutnya seperti yang tadi saya bilang, ini di sini pelanggan juga dapat melakukan pengecekan status laundry mereka sudah sampai mana seperti itu. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan tentang desain basis data dari sistem yang kami buat. Berikut adalah tampilan ERD pada sistem laundry kami, di mana entitas yang terbentuk ada staff laundry, pelanggan, pakaian, dan laporan, di mana staff laundry mempunyai atribut yaitu ID staff dan nama. Kemudian pelanggan mempunyai atribut yaitu ID pelanggan, ID pakaian, nama, alamat, nomor telepon. Kemudian untuk pakaian mempunyai atribut ID pakaian, tanggal terima, tanggal kembali, harga, dan berat. Kemudian laporan mempunyai atribut yaitu ID laporan, tanggal transaksi, jumlah pelanggan, dan pemasukan. Kemudian untuk relasinya yaitu di sini staff laundry hanya bisa melayani satu pelanggan dalam satu transaksi, maka relasi yang terbentuk adalah one-to-one. Kemudian satu pelanggan bisa melaundry banyak pakaian, maka relasi yang terbentuk adalah one-to-many. Kemudian terdapat juga banyak staff laundry bisa membuat banyak laporan, maka relasi yang terbentuk adalah many-to-many. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tampilan mockup kami. Untuk tampilan mockup kami di sini kami memilih tampilan dengan warna-warna yang soft seperti warna pink, biru, dan juga putih, sesuai dengan tema laundry pada umumnya. Untuk yang pertama itu adalah tampilan home. Di tampilan home ini kita ada menaruh logo dari Washout yang kami buat, lalu juga ada tagline dari Washout, lalu ada menu layanan kami. Untuk layanan kami ini kami menaruh ada 5 layanan. Yang pertama itu layanan reguler, yang informasinya ada jangka waktunya itu memakan waktu 2-3 hari untuk penyelesaian pencucian pakaian. Yang kedua itu ada Laundry Express. Untuk Laundry Express ini hanya memakan waktu 3 jam saja untuk penyelesaiannya. Dan ketiga itu ada Laundry Eksklusif, di mana laundry ini dikhususkan untuk setelan jas, pakaian seperti gaun pesta, dan juga ada coat. Lalu yang keempat ini juga ada laundry khusus untuk selimut atau spray. Dan yang terakhir ada laundry untuk boneka. Nah, selanjutnya di sini juga kita ada taruh menu bar. Jika kita mengklik home, maka dia akan tertera halaman home. Lalu jika status laundry kita klik, maka akan tertera tampilan pop-up status laundry yang kalian dapat isi, lalu nanti keluar status laundry kalian sudah sampai mana. Lalu yang terakhir ini ada menu kontak kami. Jika ini diklik, maka akan mengarah ke bagian bawah di sini ada kontak kami yang berisikan WhatsApp, Twitter, Instagram, dan juga Facebook. Selanjutnya adalah tampilan mockup untuk tampilan cek status. Nah, tadi di menu home itu kan ada menu bar untuk cek status ya. Nah, jika itu dipencet, maka akan muncul pop-up seperti ini. Untuk kita mengisikan nama dan juga nomor laundry kita, lalu kita klik tombol submit ini, lalu nanti diproses, dan juga menampilkan status laundry kita sudah sampai mana. Seperti itu. Lalu selanjutnya ini adalah tampilan layanan laundry. Jika di bagian home tadi, dari salah satu 5 layanan dipencet, maka akan keluar penjelasan lebih lanjut seperti ini. Jika tadi dipencet laundry reguler, maka akan keluar informasi harga dari laundry reguler, dan juga informasi-informasi yang lebih lengkap. Lalu juga di halaman yang sama, di sini ada kami tambahkan proses dari laundry yang dapat customer lihat, seperti mulai dari penimbangan, pencucian pakaian, penggosokan, dan lain-lainnya. Untuk selanjutnya itu kita bisa login. Nah, tadi di menu home juga di bagian sebelah kanan atas itu ada tombol untuk login. Nah, tombol untuk login ini dikhususkan untuk admin aja ya. Jadi cuma bisa admin aja yang login, lalu admin akan memasukkan username dan juga password. Lalu pencet login. Lalu selanjutnya, jika admin telah login, maka tampilan yang akan ditampilkan pertama itu adalah data pelanggan. Nah, di sini admin bisa mengisi tanggal masuk pakaian, nama customer, nomor telepon, alamat, dan juga lainnya. Semua ini untuk keperluan nanti untuk membuat invoice, dan juga lalu kalau datanya disimpan, maka halaman yang keluar adalah halaman data pelanggan di sini. Ruangan data pelanggan ini kita bisa mengedit atau menghapus data yang telah dimasukkan. Setelah itu, admin juga dapat mengupdate status laundry. Tadi kan di halaman customer-nya itu ada menu untuk cek status ya, status laundry. Nah, di sini
admin itu bisa mengupdate status laundry-nya, apakah ini sudah selesai atau belum selesai, atau masih dalam tahap apa, nanti tinggal di-update, lalu nanti customer-nya bisa melihat status pakaian mereka sudah sampai mana, seperti itu. Harian. Berikut adalah tampilan mockup laporan harian. Admin dapat melakukan laporan harian, diantaranya yaitu dapat menginputkan jenis laundry pelanggan, kemudian nomor laundry pelanggan, kemudian tanggal masuk laundry pelanggan, kemudian status laundry pelanggan, kemudian tanggal terima dari laundry pelanggan, kemudian ada juga volume dari pakaian pelanggan, dan kemudian yang terakhir itu adalah harga dari laundry pelanggan. Kemudian juga dapat di sini menampilkan berapa tabel yang akan dipilih. Misalnya ingin menampilkan 4 tabel atau 5 tabel. Kemudian juga terdapat kolom untuk mencari nomor laundry, di mana memudahkan admin untuk mencari nomor laundry pelanggan yang akan diinputkan. Kemudian juga terdapat tombol edit dan save untuk menyimpan atau mengedit dari laporan harian pelanggan. Kemudian yaitu ada tampilan laporan pembukuan. Admin juga dapat menginputkan pembukuan. Di antaranya yaitu terdapat nomor laporan pembukuan, tanggal transaksi dari pelanggan, kemudian jumlah customer atau pelanggan laundry, kemudian pemasukannya, kemudian juga ada tombol edit dan save, serta tombol cetak. Di sini juga ada tampilan untuk menampilkan berapa tabel yang akan dipilih, kemudian juga dapat mencari nomor laporan yang akan dicari oleh admin untuk memudahkan pencarian nomor laporan pembukuan. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan di sini tentang kode program yang kami buat. Ini salah satunya itu adalah kode program di bagian halaman home ya. Jadi di sini untuk halaman home sendiri itu di sini terdapat menu bar ya. Jadi ada kontainer yang berisikan logo kita, logo washout. Lalu juga ada tagline-nya nanti di dalam kontainernya. Lalu di sini ada ULLI berupa kelas. Kelasnya ini untuk menu bar. Jadi seperti ada home, ada menu status laundry dan juga kontak kami. Nah, untuk seperti home di sini dia itu ada pemanggilan herb ya. Jadi herb ini maksudnya adalah nanti jika di bagian home diklik itu nanti akan mengarahnya ke bagian index.php. Kalau misalnya status laundry diklik itu nanti codingannya akan mengarah ke status laundry ke halaman status laundry seperti itu. Lalu juga di bagian sini juga ada layanan, div kelas layanan. Di sini itu kami membuat membuat menu layanannya itu di bagian sini. Jadi di sini ada logonya, logo dari gambar-gambar yang kita masukkan seperti laundry reguler di sini. Ada logonya, ada gambar yang kami masukkan. Lalu juga ada informasi-informasi mengenai laundry regulernya itu ya. Kami masukkan di bagian sini. Seperti itu untuk kode program bagian home. Lalu selanjutnya untuk kode program bagian login di sini saya juga akan menjelaskan sedikit. Untuk login ini di sini ada perintah post. Maksud dari perintah post itu adalah jika nanti bagian user admin memasukkan username dan juga password, lalu mereka klik tombol login, maka informasi mereka itu akan di-post lalu maka mereka baru bisa masuk ke dalam sistem. Jadi post username, uname dan juga post password seperti itu. Lalu di sini juga ada function untuk validasi data. Jika mereka mengisi username atau passwordnya kosong, maka validasinya itu tidak akan bisa, akan mengeluarkan input error seperti itu. Jadi username dan password yang dimasukkan itu harus benar. Lalu selanjutnya juga di sini ada if else. Ada if else juga di sini untuk seperti yang tadi saya bilang, untuk password dan username dua-duanya harus diisi. Jika username-nya kosong tapi passwordnya diisi, maka akan mengeluarkan informasi error. Begitu pula juga jika username-nya diisi tapi passwordnya kosong, juga akan mengeluarkan input error. Lalu setelah itu juga di sini ada jika password atau salah satu password dari username-nya salah, itu juga akan mengeluarkan input error. Jadi yang diisi dari password dan username ini harus semuanya benar. Baru nanti ketika klik tombol login, baru bisa masuk ke dalam sistem admin sendiri itu. Kemudian selanjutnya, saya akan menjelaskan kode program dari data pelanggan. Yang pertama, ada fungsi dari UL dan LI, di mana fungsinya itu digunakan untuk menulis sebuah item dalam list atau daftar. Kemudian fungsi dari ahref di sini adalah memanggil menu dari sistem yang telah kami buat, di mana terdapat menu home, kemudian menu data pelanggan, kemudian ada menu pengolahan data, kemudian ada menu daftar harga, laporan harian, dan pembukuan, di mana nanti dari menu-menu tersebut pengguna dapat melihat dari sistem yang telah kami buat.
Kemudian untuk menginputkan data, kita menggunakan from action, di mana diambil dari simpan.php, yaitu untuk dapat menyimpan data di dalam database yang telah kita panggil menggunakan koneksi.php. Kemudian ada label, di mana fungsinya itu untuk menginputkan apa saja yang akan kita masukkan ke dalam sistem. Misalnya seperti nama, nomor telepon, dan alamat, dan sebagainya. Kemudian untuk keterangan di sini, kita menggunakan option, di mana fungsi dari option itu adalah menciptakan menu drop down, di mana pengguna dapat memilih satu atau lebih pilihan yang telah dibuat. Seperti misal kita ada laundry reguler, kemudian ada laundry express, dan eksklusif, di mana nanti pengguna atau user dapat memilih pilihan-pilihan yang telah kita buat ini. Kemudian ada kode program pengolahan data pelanggan, di mana yang pertama yaitu kita akan menuliskan fungsi dari PHP untuk memanggil koneksi.php-nya. Kemudian ada select from data pelanggan, di mana kita memilih database yang nantinya akan kita panggil. Database sebelumnya kita buat yaitu adalah database data pelanggan. Kemudian di sini ada fitur untuk mencari data pelanggan. Kemudian terdapat juga PHP echo, di mana fungsi PHP echo di sini untuk memanggil data yang telah tersimpan di database. Kemudian ada tombol edit dan hapus, di mana nantinya di dalam masing-masing tombol tersebut akan dibuat file tersendiri agar data yang telah tersimpan bisa diedit dan dihapus oleh admin. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang black box testing. Di sini pertama itu ada skenario. Di sini skenarionya itu untuk halaman cek status. Jadi pada saat pelanggan melakukan cek status, di sini mereka harus mengisi nama pelanggan atau nomor laundry. Jika nama pelanggan, salah satu nama pelanggan atau nomor laundrynya ini salah, misalnya nomor pelanggannya benar tapi nomor laundrynya salah, maka sistem akan mengeluarkan informasi berupa data yang Anda masukkan salah. Begitu juga sebaliknya kalau misalnya nama pelanggannya salah tapi nomor laundrynya benar, sistem akan mengeluarkan informasi yang sama. Jika seperti itu, hasil pengujiannya itu sudah sesuai harapan dan kesimpulannya adalah valid. Yang kedua, skenario kedua adalah di sini masih sama untuk halaman cek status juga. Jika salah satu dari nama pelanggan atau nomor laundrynya itu dikosongkan, maka sistem akan mengeluarkan informasi berupa harap isi data. Jadi baik misalnya nama pelanggannya diisi tapi nomor laundrynya kosong, sistem akan mengeluarkan tulisan seperti ini. Jika nama pelanggannya diisi tapi jika nama pelanggannya kosong tapi nomor laundrynya diisi, juga sistem akan mengeluarkan seperti ini. Lalu hasil pengujian dari sistem itu adalah sesuai harapan dan kesimpulannya adalah valid. Kondisi ketiga, skenario ketiga adalah pada halaman login admin, di mana kondisi ini apabila salah satu username atau passwordnya ini salah, maka sistem akan mengeluarkan informasi berupa data yang Anda masukkan salah. Jadi username-nya ini misalnya benar tapi passwordnya salah, sistem akan mengeluarkan seperti ini, begitupun juga sebaliknya. Jadi dua-duanya harus benar. Yang keempat ini adalah kondisi di halaman login admin juga. Jika salah satu username atau passwordnya ini kosong atau tidak kami isi, maka sistem akan menampilkan harap isi data. Jadi dua-duanya ini harus diisi. Hasil pengujiannya itu sesuai harapan dan kesimpulannya adalah valid. Yang kelima ini adalah untuk halaman data pelanggan. Jadi di data pelanggan ini kan ada banyak data-data yang harus kami isi seperti nama, alamat, tanggal masuk, volume, harga, juga jenis laundry-nya dan lain-lainnya. Jika salah satu tidak diisi, misalnya namanya dikosongkan, maka di bagian kolom nama itu akan mengeluarkan informasi harap isi data. Apabila semuanya telah diisi tapi alamat tidak diisi, maka di kolom alamat akan mengeluarkan tulisan harap diisi data seperti itu. Jadi semuanya harus diisi baru nanti data-datanya dapat diinputkan ke dalam sistem. Dan hasil pengujiannya itu adalah sesuai harapan dan kesimpulannya adalah valid. Pemeliharaan. 1. Spesifikasi hardware. Ada CPU, prosesor AMD Ryzen 3, RAM 8GB, 64 bit, mouse, keyboard, monitor. 2. Spesifikasi software. Ada sistem operasi yang digunakan Windows 10, web server, SAM, editor Sublime, Text 3, pengelolaan database, PHP MyAdmin, Toolkit, OneISome, Web, Google Chrome. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan. Perancangan sistem informasi merupakan pengembangan sistem baru dari sistem lama yang ada, di mana masalah-masalah yang terjadi pada sistem lama diharapkan sudah teratasi pada sistem yang baru. Sistem yang lama pada sistem laundry masih banyak dijalankan dengan manual dan belum terlaksana dengan baik. Maka dari itu, kami membuat sistem laundry yang di mana sistem yang kami buat ini
dapat dengan mudah dijalankan oleh banyak pengguna. Berdasarkan website yang kami buat ini, dapat disimpulkan website laundry kami ini banyak sekali manfaatnya bagi pengguna. Pelanggan yang ingin mencuci pakaian, mereka dengan mudah dilakukan dengan hanya mengunjungi website kami ini. Dengan menggunakan website kami ini, pengguna akan dengan cepat mendapat seputar informasi seperti melakukan transaksi dan mendapatkan layanan dari sistem laundry kami ini. Pengguna tidak perlu melakukan transaksi secara manual lagi, melainkan pengguna dapat dengan mudah memasukkan data-data dengan lebih teratur dan terkomputerisasi. Dengan begitu, pengguna akan dengan mudah menjalankan sistem laundry ini dengan lebih efektif dan efisien. Saran, pengguna website bagi para pengusaha jasa sangatlah disarankan, bukan hanya memodernisasikan, tetapi pengguna website dapat membantu untuk melakukan promosi, sehingga pelayanan jasa dapat lebih dikenal oleh banyak orang. Selain itu, penggunaan website juga membantu kinerja karyawan agar lebih efektif dan efisien. Dan juga tentunya, customer dapat lebih mudah mengakses pengguna pelayanan jasa di mana-mana dengan teknologi yang telah tersedia secara daring. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih.